ini, dunia pemberitaan dihiasi berita mengenai perbedaan pandangan di antara Pipik Dian Irawati dengan keluarga besar rahimahullah Jeffrey Al-Bukhari. Perdebatan yang berlangsung di antara menantu dengan keluarga besar mertua ini diduga besar berawal dari permasalahan pembubaran makam rahimahullah Jeffrey Al-Bukhari. Jangan terlalu berlebihan, Allah nggak suka sesuatu yang berlebihan ya. Dan di sini kan juga ada peraturannya. Kalau saya tidak salah ya, ada undang-undang peraturan bagaimana makam, bentuknya makam seperti apa, seharusnya seperti apa. Dan saya rasa saya nggak mau makam suami saya dianggap terlalu berlebihan. Saya hanya kepengen makam suami saya biasa saja, sama seperti makam-makam yang lain. Tidak hanya membedakan siapapun, sama seperti makam-makam kakaknya ya, kakeknya juga, gitu, buahnya sama seperti itu, pengennya seperti itu saja. Dan juga kami di sini menyatakan penolakan terhadap pembongkaran makam almarhum Ustadz Jeffrey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena pembongkaran makam Ustadz Jeffrey dengan alasan mewah, megah, ada tenda di atasnya, sungguh kalimat-kalimat ini menyinggung makam para ulama, menyinggung makam para habaib, menyinggung makam para aulia. Ini merupakan kedurhakaan di mata Allah. Ini merupakan satu bukti bahwa tidak menghormati para alim ulamanya. Untuk itu kami terang-terangan menolak bila ada usaha-usaha hendak melecehkan makam-makam orang-orang saleh. Kontroversi ini merupakan sebuah permasalahan yang biasa terjadi dalam lingkup keluarga. Namun karena yang bersengketa adalah istri Ustadz Tenar dengan keluarganya, maka menjadi sebuah isu publik yang tentunya tak luput dari perhatian media. Makam seorang muslim sejatinya memiliki pedoman sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan dikabur, diduduki, dan dibangun. Kiai Haji Hamdan Rashid, pengurus MUI Pusat, berpendapat bahwa kuburan sebaiknya hanya diberikan batu nisan sebagai identitas serta rumput untuk menutupi tanah kuburan tersebut. Salah satu ulama yang menjelaskan lebih lanjut mengenai hukum pembangunan makam adalah Kiai Haji Profesor Ali Mustafa Yakub. Beliau menjelaskan bahwa sesuai dengan kitab hukum Islam, membeton kuburan di atas tanah pribadi hukumnya makruh. Sedangkan membeton makam di tanah umum hukumnya adalah haram, walaupun sejengkal tangan. Maka jelas bahwa meninggikan kuburan dilarang dalam Islam. Rahimahullah Jeffrey Al-Bukhari adalah salah satu figur ustadz yang dikenal memiliki ribuan penggemar dan jamaah. Selama masa hidupnya, rahimahullah mampu mendakwahkan syiar Islam dalam gaya bahasa yang populer. Berdasarkan hal ini, tidaklah mengherankan jika pada akhirnya makam rahimahullah Jeffrey Al-Bukhari menjadi salah satu tujuan para peziarah. Ziarah kubur adalah salah satu perkara yang diperbolehkan dalam Islam. Namun ada sebuah tuntunan dari seorang alim ulama dalam melakukan ziarah kubur. Ziarah kubur tak ada larangan dalam Islam, bahkan dianjurkan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambahkan kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Maka barang siapa yang ingin berziarah, maka lakukanlah dan janganlah kalian mengatakan hujran atau ucapan batil." Hadis riwayat Muslim. Ziarah kubur ini pertama dia harus mendoakan yang didatangi. Kecuali Rasulullah dan para nabi itu cukup membaca sholawat. Tapi kalau di bawah itu para aulia pun itu juga perlu didoakan. Mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, tetap aja. Nah, setelah kita berbuat baik dengan ziarah kubur tadi, kondisi kita juga kondisi di mana kita ingat mati. Kan tauhid kita meningkat. Ziarah kubur seharusnya didasari atas sebuah pemahaman untuk mengingatkan kita kepada kematian. Ketika seorang muslim selalu ingat mati, maka pemahaman akidahnya menjadi lebih baik.
Mengingat kematian sejatinya mencegah kita melakukan hal-hal terlarang dan tercela sumber dosa. Ingat mati juga membuat manusia berlomba-lomba melaksanakan amalan saleh demi memberatkan timbangan pahala. Melakukan ziarah kubur akan menuntut kita memahami hakikat bahwa perkara dunia adalah perkara yang fana dan sementara. Ziarah kubur dalam aspek sosial adalah cara manusia berhubungan dengan sesamanya, termasuk dengan orang-orang yang telah berada di alam kubur. Ziarah yang dilakukan oleh seorang istri, anak, kakak, ibu, dan keluarga seharusnya diisi dengan aktivitas mendoakan sang ahli kubur. Mendoakan yang terbaik termasuk memohon ampun atas segala dosa ahli kubur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk cinta dari seorang manusia terhadap orang yang dikasihinya. Mungkin atas dasar cinta ini, Ibnu Irawati memohon agar makam rahimahullah Jeffrey Al-Bukhari berbentuk sederhana yang secara tersirat diwasiatkan oleh rahimahullah semasa hidupnya. Tetapi cinta pula yang melandasi Ustadz Afwan dan seluruh keluarga besarnya memugar makam rahimahullah Jeffrey Al-Bukhari. Pemugaran makam dilakukan agar bentuknya lebih pantas dan sesuai dengan kapasitas rahimahullah sebagai salah satu pendakwah. Rasa cinta inilah yang akhirnya menggiring kedua kubu akhirnya berseteru. Cinta memang sebuah perkara suci dan indah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Namun karena cinta pula, perpecahan bisa terjadi. Bagaimanakah seharusnya seorang muslim dan mukmin memaknai hakikat cinta? Inilah sajian kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sari tilawah surah Al-Baqarah ayat ke-30 tersebut adalah hakikat penciptaan manusia. Setelah kita dalami, manusia memiliki fitrah sebagai khalifah di muka bumi. Inilah bentuk kesempurnaan manusia atas segala makhluk lainnya. Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama, telah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Kesempurnaan diri Nabi Adam alaihi salam ternyata tidak diimbangi dengan kehadiran seorang teman yang mampu menjadi mitra dan pasangan. Kesendirian adalah sebuah perkara yang seakan mengurangi makna atas kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna lagi maha bijaksana akhirnya menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Nabi. Penciptaan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam dapat dimaknai bahwa wanita sejajar dalam hubungan atau relasi suami istri. Terciptanya wanita dari tulang rusuk pria dapat diartikan bahwa wanita adalah sumber denyut kehidupan. Karena tulang rusuk adalah tulang yang dekat dengan jantung dan paru-paru manusia. Terciptanya wanita dari tulang rusuk dapat dimaknai bahwa wanita adalah mitra sejajar dari seorang pria. Bukannya bertindak layaknya seorang putri kepada budak lelakinya. Terciptanya wanita dari tulang rusuk bukannya tulang kaki. Juga dapat diartikan bahwa laki-laki bukanlah seorang tuan yang bisa memperbudak dan memperlakukan wanita sesuai dengan kehendaknya. Wahai umat manusia, bersyukurlah atas karunia pasangan atas dirimu, seperti yang tersirat dalam surah Yasin ayat ke-36. Kisah awal mula berdirinya kota Mekah tidak akan bisa dilepaskan dari kehidupan cinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang beristrikan Siti Syarah tak kunjung dikaruniai anak hingga berusia lebih dari 90 tahun. Keadaan ini tentu menimbulkan keresahan bagi Nabi Ibrahim dan Siti Syarah. Di tengah kegalauan, Siti Syarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Permintaan suci Siti Syarah ini adalah bukti cintanya kepada sang Nabi.
Siti Sarah menyadari dirinya sudah berusia lanjut dan telah dinyatakan mandul. Siti Hajar awalnya merupakan budak Siti Sarah yang berasal dari Mesir. Keputusan Siti Sarah untuk memperbudak Siti Hajar membuat wanita asal negeri Mesir ini mengerti akan nilai-nilai Islam. Selama mengabdi kepada Siti Sarah dan Nabi Ibrahim, nilai keimanan dan kesolehan Siti Hajar meningkat. Ikhtiar Nabi Ibrahim untuk mendapatkan keturunan dengan menikahi Siti Hajar juga diiringi munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Agung. Tanpa henti dan dengan penuh kerendahan, Nabi Ibrahim memohon dan berdoa seperti yang tersurat dalam surah Asy-Syafa'at ayat ke-100 hingga 101. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim beserta kedua istrinya. Tak lama setelah dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Berita gembira mengenai kehamilan Siti Hajar juga merupakan berita gembira bagi Siti Sarah, karena pada akhirnya sang suami berhasil mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerusnya. Kelahiran bayi Ismail dari rahim Siti Hajar amatlah disyukuri oleh Siti Sarah. Hingga pada akhirnya datanglah serombongan malaikat yang berubah wujud menjadi manusia yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedatangan para malaikat tersebut mengabarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Ternyata ada mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah, sang istri Nabi, akhirnya diberi anugerah berupa kehamilan. Sehingga dalam jangka waktu sekitar setahun, ia mendapatkan 2 keturunan, yaitu bayi Ismail dari Siti Hajar dan bayi Ishak dari Siti Sarah. Kebahagiaan dan rasa syukur Nabi Ibrahim terabadikan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat ke-39. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar dan memperkenankan doa. Kebahagiaan Nabi Ibrahim bersama kedua istrinya dan masing-masing putranya pada akhirnya harus menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sang bapak para nabi itu bersama Siti Hajar dan bayi Ismail untuk pergi dan menetap di lembah Tandus. Tak lama kemudian, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail di lembah itu. Keputusan Nabi Ibrahim yang meninggalkan dirinya beserta bayinya di tanah Tandus diterima dengan tabah oleh Siti Hajar. Cintanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjukkan dengan kepatuhannya pada keputusan sang suami. Perpisahan dan kesendirian Siti Hajar dalam mendidik bayi Ismail adalah bentuk cinta suci dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Siti Hajar yakin dan percaya keputusan sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sedikit pun keraguan atasnya. Cinta suci Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar dan bayi Ismail juga menjadi dasar ketakwaannya. Keraguan atas nasib istri beserta buah hatinya menjadikannya pasrah dan takwa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat ke-14. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Cinta yang tumbuh dengan kuatnya di hati pasangan suami istri kadangkala menjadikannya seperti berhak untuk memiliki pasangan seutuhnya. Cinta di antara suami dan istri kadangkala menjadi akar untuk tumbuhnya rasa cemburu dan posesif. Kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dan Siti Hajar menunjukkan bagaimana seharusnya seorang muslim yang beriman menyandarkan cinta.
Keikhlasan Siti Sarah kala meminta Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar menunjukkan cinta suci yang bebas dari cemburu. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan seberapa panjang umur manusia membuat seluruh pasangan akan berpisah karena maut. Salah satu nabi di antara 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi yang dikenal karena kesabaran dan tawakalnya atas segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cinta kasih di antara Nabi Ayub dengan Rahmah, sang istri, haruslah mendapatkan cobaan yang berat. Salah satu cobaan berat yang diderita oleh Nabi Ayub adalah deraan penyakit yang diidapnya dalam jangka waktu lama. Serangan penyakit yang menimpa tubuhnya membuat Nabi Ayub tak mampu memberi nafkah kepada Rahmah. Namun dengan setia, Rahmah merawat Nabi Ayub sekaligus bekerja di sebuah pabrik roti untuk menghidupi diri dan suami. Tapi tipu daya setan berhasil menggoyahkan kesetiaan Rahmah dan kesabaran Nabi Ayub. Di tengah kesulitan hidupnya, Rahmah menjadi tergoda untuk meninggalkan dan melalaikan tugasnya untuk merawat Nabi Ayub alaihissalam. Kepergian istri dari sisinya ketika didera penyakit parah menurunkan derajat kesabarannya. Di tengah sakitnya, akhirnya Nabi Ayub mengucapkan sumpah akan memukul istrinya hingga 100 kali karena telah lalai dan meninggalkan dirinya. Dan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ayub alaihissalam akhirnya bisa sembuh dari sakitnya. Kisah Nabi Ayub yang sabar sehingga akhirnya mampu terbebas dari cobaan telah diabadikan dalam surah Sad ayat ke-43. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Namun di tengah kebahagiaannya atas anugerah kesehatan dan melimpahnya rahmat duniawi, Nabi Ayub alaihissalam teringat akan janjinya untuk memukul istrinya karena pernah lalai dalam mengurusnya saat ia didera penyakit di masa lalu. Sebuah janji adalah hutang yang harus ditepati. Tapi timbullah rasa sesal pada diri Nabi Ayub karena mengucap sebuah janji yang disebabkan karena menurunnya kesabaran. Hal ini akhirnya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Sad ayat ke-44. Surah ini menjadi pedoman Nabi Ayub dalam melaksanakan janjinya. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Kisah Nabi Ayub dan istrinya mengajarkan kita akan arti kesetiaan dan kesabaran. Berlaku setia kepada pasangan sejatinya adalah bentuk rasa syukur atas anugerah pasangan. Namun kadangkala kesetiaan itu diuji dengan sebuah cobaan. Halangan dan permasalahan duniawi akan selalu hadir dalam kehidupan pasangan suami istri. Cobaan dan rintangan dalam kehidupan suami istri seharusnya dipahami sebagai sebuah ombak yang terus menggempur kokohnya batu karang. Jika kesetiaan pada pasangan dipadankan dengan batu karang, maka bukti nyata kekokohannya hanya akan tampak dari kekuatannya ketika menghadapi dahsyatnya gempuran ombak. Cinta yang berujung pada rasa untuk memiliki seringkali menumbuhkan rasa cemburu di hati manusia. Jika hal ini tak mampu dikendalikan, akan berbahaya dan menistakan kesucian fitrah manusia. Cemburu buta ternyata menjadi alasan utama kasus pembunuhan yang pertama kali terjadi dalam sejarah umat manusia. Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam, adalah pembunuh pertama dalam sejarah umat manusia. Pembunuhan ini dilakukan atas dasar ketidakpuasan atas jodoh yang telah ditetapkan atasnya dan saudaranya. Ketika para putra dan putrinya telah menginjak dewasa, maka Nabi Adam alaihissalam atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjodohkan Qabil dengan adik Habil. Sedangkan adik perempuan Qabil dijodohkan dengan Habil. Qabil merasa ia lebih mencintai adik kembarnya dibandingkan dengan adik kembar Habil. Permasalahan cinta ini meruncing pada sebuah perselisihan.
Menghadapi perebutan dan perselisihan atas perjodohan ini, maka Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban. Dan jika kurban salah satu dari mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang berhak menikahi adik kembar Qabil. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan siapakah jodoh Qabil dan Habil, bersamaan dengan diterimanya korban Habil. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين. Namun cinta yang berubah menjadi cemburu dipenuhi dengan nafsu membuat Qabil gelap mata. Kisah Qabil dan Habil ini seakan terus berulang dalam sejarah kehidupan manusia hingga masa kini. Berita dunia kriminal seringkali mengungkapkan terjadinya kasus pembunuhan yang dilandasi oleh rasa cinta buta yang berujung pada kecemburuan tanpa logika. Korban pembunuhan seringkali mendapat penyiksaan sadis dan mengerikan. Jenazah korban pembunuhan dengan motif urusan asmara seringkali ditemukan dalam kondisi telah membusuk karena dibuang di sungai atau danau. Bahkan tak jarang jenazah korban pembunuhan berlatar cinta ditemukan terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Astagfirullahalazim. Pemirsa, kehidupan di dunia akan menjadi hangat dan indah saat dilandasi dengan cinta. Cinta bukanlah sebuah nafsu yang akan mendorong manusia mengumbar syahwatnya. Cinta adalah perasaan suci untuk meraih kebahagiaan bersama. Cinta terhadap pasangan akan membuat seorang suami menyayangi istrinya. Layaknya rasa syukur Nabi Adam alaihissalam atas anugerah penciptaan Siti Hawa sebagai teman untuk menghapus kesendiriannya. Cinta suci juga membawa manusia untuk mempersembahkan yang terbaik bagi pasangannya. Layaknya permintaan Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar. Cinta dan iman adalah landasan bagi seorang manusia menerima takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan kita. Seperti dicontohkan oleh keikhlasan Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah lembah yang tandus. Cinta dan kesetiaan adalah perpaduan sempurna dalam menghadapi aneka cobaan. Seperti yang diteladankan oleh Nabi Ayub alaihissalam dan Rahmah istrinya. Dan yang penting diingat, cinta yang dibumbui rasa memiliki yang berlebihan hanya akan menimbulkan rasa cemburu yang mengarah pada tumbuhnya kebencian. Perilaku Qabil yang membunuh saudaranya Habil adalah bentuk dari rasa cemburu yang menghilangkan nurani manusia. Akhir kata, syukurilah anugerah cinta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu bahagia ketika melihat pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman dan sahabat kita, serta seluruh umat manusia berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.